Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Toras, berkah dalamnya. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, dan seterusnya. Apa maksud meninggikan anak manusia? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, ya, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti dan juga keluarga saudara. Ya, dengan demikian, saudara ikut mewartakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi sebenarnya orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat menantikan kedatangan atau kehadiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Tetapi sebenarnya mereka sekarang ini sudah berhadapan dengan Sang Mesias itu, yaitu Yesus. Nah, sebentar lagi Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Kamu akan mencari aku. Artinya mencari apa? Mesias. Loh, Mesias sudah berhadapan dengan mereka tetapi dicari-cari terus. Maka nanti ketika Yesus pergi, artinya pergi ke surga, ya tidak akan bisa dijangkau lagi oleh mereka. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ya, mati dalam dosa karena apa? Mereka mencari Mesias ya, atau mencari Sang Juru Selamat, tetapi sekarang mereka tidak percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Ini kan aneh. Ya. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi ini tempat yang tidak terjangkau. Anehnya orang-orang Yahudi malah mengira Yesus mengatakan seperti itu karena ia mau bunuh diri. Ini semakin aneh lagi. Ya. Ada keyakinan Mesias itu akan datang. Nah, sekarang sudah datang, tetapi malah justru ditolak oleh mereka. Jadi mereka salah mengerti, malah dikira Yesus akan melakukan bunuh diri. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia." Sering terjadi ya di dalam Injil Yohanes dengan kalimat-kalimat pengkontrasan seperti ini. Ya, tetapi ini memang ya kali ini mau menekankan asal-usul Yesus yang berasal dari Bapa, yang berasal dari surga. Yesus menyatakan bahwa manusia sulit mengerti karena dia berasal dari dunia ini. Nah, itu harus melepaskan cara pikir duniawi untuk dapat bisa memahami ini. Karena itu aku tadi berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ini kalimat kondisional ya, mati dalam dosa karena apa? Tidak percaya kepada Yesus. Sudah dijelaskan di sini, kamu akan mati dalam dosamu itu bila tidak percaya. Ya, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, artinya Yesuslah Sang Mesias itu. Ya, karena dia menolak kehadiran Sang Juru Selamat. Tetapi sebenarnya berarti dengan anak kalimat terakhir ini, kalau mereka percaya, mereka masih bisa diselamatkan. Nah, ini tinggal mereka mau menerima Yesus atau tidak. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenung juga ya untuk hal ini. Apakah kita akan menerima Yesus atau kita akan menolak? Kalau kita ingin selamat, ya percayalah kepada Dia yang diutus oleh Bapa.
"Siapakah engkau?" jawab Yesus, "apa gunanya aku berbicara dengan kamu?" Jadi orang-orang Yahudi mengejar terus ya, siapa Yesus asal-usulnya dan seterusnya. Namun karena asal-usul yang dijelaskan ya menurut versi Injil Yohanes ini bukan asal-usul duniawi tetapi asal-usul surgawi, mereka tetap tidak menangkap. Sampai-sampai Yesus mengatakan, "Apa gunanya berbicara dengan kamu? Dia yang mengutus aku adalah benar." Jadi Yesus ini memang diutus ke dunia untuk memberi keselamatan. Dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Ya, jadi seluruh yang diwartakan dikatakan Yesus kepada dunia ini berasal dari Bapa. Cukup sulit untuk kita mengerti ya, kita zaman sekarang yang sudah mengalami kebangkitan Yesus pun tidak mudah memahami isi Injil ini ya. Namun kita ya syukur ya, Yesus yang telah bangkit itu lalu lebih mudah kita pahami bahwa memang dialah sang juru selamat. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya. Nah, saudara-saudari kita yang sudah dimudahkan di masa kini ya kan, kita mengenal Allah Bapa, kita mengenal Yesus dan Roh Kudus, mestinya kita percaya ya, mestinya kita yang sudah memegang Yesus yang kita yakini itu jangan sampai terbuang. Kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu." Nah, kata meninggikan ini bisa diartikan bahwa Yesus disalibkan, ditinggikan di kayu salib. Tetapi juga bisa Yesus dimuliakan. Sekaligus ya, saat dia bangkit dari antara orang mati, dia dimuliakan. Barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi ya memang dia berasal dari Bapa. Apa yang dia katakan itulah sebagaimana diajarkan oleh Bapa. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ya, seluruhnya Yesus disertai oleh Bapa yang di surga. Ia tidak membiarkan sendirian ya, Yesus sendirian. "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Nah, saudara-saudari, ini kata-kata yang indah ya. Kalau kita juga telah dibaptis dan kita menjadi anak-anak Allah, itu berarti Allah menyertai kita. Tetapi juga kita sebenarnya diutus mewartakan. Ya, ia tidak membiarkan aku sendiri. Ya, saudara-saudari di dalam kesulitan, saudara-saudari di dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, bahkan kesulitan ketika mewartakan hal-hal yang baik, jangan takut. Ia menyertai kita juga. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ya, sebab ini senantiasa kita harus berbuat apa yang berkenan kalau Allah sudah menyertai. Namun kadang-kadang kita kan lebih memilih kegelapan, itu yang seringkali menjadi kesulitan hidup kita. Ayolah kita yang sudah terbaptis ini hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Setelah Yesus menyatakan semuanya itu, mengatakan itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, memang Yesuslah sang juru selamat yang berasal dari Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Selamat belajar Alkitab. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti dan juga dalam keluarga saudara. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara,
dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.